Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Nafian. Saya dari Teknologi Pendidikan kelas B dengan NIM 24010530076. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari satu semester ini yang sudah saya belajar mengenai belajar mandiri. Yang pertama ada pedagogi, andragogi, dan hudagogi. Ini adalah 3 pendekatan pembelajaran yang berbeda, yang berfokus pada berbagai kelompok usia dan tingkat kemandirian. Yang pertama ada pedagogi. Pengertian dari pedagogi sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak-anak dan remaja. Ciri-cirinya seperti guru sebagai sumber utama pengetahuan, siswa dianggap sebagai penerima pasif informasi, materi pembelajaran disajikan secara terstruktur dan sistematis. Penilaian berfokus pada penguasaan materi, contoh pembelajaran di sekolah dasar dan menengah. Lalu yang kedua ada andragogi. Pengertiannya yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada orang dewasa. Ciri-cirinya pembelajaran berpusat pada siswa, dengan siswa sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman. Penekanan pada relevansi dan aplikasi praktis. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Penilaian berfokus pada hasil belajar dan perubahan perilaku. Contohnya, pelatihan karyawan kuliah di perguruan tinggi dan kursus online. Yang ketiga ada hudagogi. Pengertian hudagogi sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada orang dewasa yang sangat mandiri dan berinisiatif. Ciri-cirinya seperti siswa mengendalikan sepenuhnya proses pembelajaran mereka. Lalu yang kedua ada pembelajaran dipicu oleh minat dan kebutuhan pribadi. Selanjutnya ada penekanan dan pembelajaran berbasis proyek dan refleksi. Lalu ada penilaian berfokus pada pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Contohnya seperti pembelajaran online, pembelajaran informal melalui pengalaman pribadi, dan komunitas belajar online. Perbedaan utama dari ketiga ini adalah yang pertama pedagogi. Pedagogi berfokus pada pembelajaran yang diarahkan oleh guru. Lalu andragogi berfokus pada pembelajaran yang diarahkan oleh siswa dewasa. Lalu hudagogi berfokus pada pembelajaran yang diarahkan oleh siswa yang sangat mandiri. Singkatnya, ketiga pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang berbeda untuk memahami proses belajar dan mengajar berdasarkan usia, tingkat kemandirian, dan tujuan pembelajaran. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu SRL atau Self-Regulated Learning. Self-Regulated Learning sendiri adalah proses pembelajaran yang dikontrol dan diarahkan oleh diri sendiri, di mana siswa secara aktif mengatur dan mengelola pembelajaran mereka sendiri. Ini mencakup berbagai keterampilan dan strategi yang memungkinkan siswa untuk menjadi belajar yang efektif dan mencapai tujuan pembelajaran mereka. Elemen utama SRL sendiri yaitu tujuan dan motivasi. Siswa menetapkan tujuan yang jelas, memahami mengapa mereka belajar, dan termotivasi untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada strategi pembelajaran. Siswa memilih strategi pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti membaca, mencatat, membuat peta pikiran, atau berkolaborasi dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada manajemen waktu dan sumber daya. Siswa mengatur waktu mereka secara efektif, mengelola beban kerja, dan mencari sumber daya yang diperlukan untuk belajar. Lalu selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Siswa memantau kemajuan mereka, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran mereka. Regulasi emosi. Siswa mengelola emosi dan mengatasi tantangan yang muncul selama proses pembelajaran. Lalu ada keuntungan SRL sendiri meningkatkan kinerja akademik. Siswa yang memiliki SRL yang baik cenderung menunjukkan kinerja akademik yang lebih tinggi. Lalu ada meningkatkan kemandirian dan motivasi. SRL mendorong siswa untuk menjadi belajar yang mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Lalu ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis. SRL melibatkan proses berpikir kritis, analisis, dan evaluasi yang membantu siswa mengembangkan keterampilan kognitif yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada meningkatkan ketahanan dan kecemasan. SRL membantu siswa mengatasi tantangan dan mengatasi kecemasan terkait pembelajaran. Contoh SRL dalam praktik, menyusun jadwal belajar. Siswa membuat jadwal belajar yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu ada menentukan strategi pembelajaran. Siswa memilih strategi yang paling efektif untuk memahami materi seperti membaca buku, menonton video, atau berdiskusi dengan teman sekelas. Lalu ada mencari sumber daya. Siswa mencari sumber daya tambahan seperti buku, artikel, atau situs web untuk memperluas pemahaman mereka. Selanjutnya ada menilai kemajuan. Siswa mengevaluasi pemahaman mereka dengan menggunakan kuis, latihan, atau tugas lain. Selanjutnya ada meminta bantuan. Siswa tidak takut untuk meminta bantuan dari guru, asisten dosen, atau teman sekelas jika mereka mengalami kesulitan. Singkatnya, SRL adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengontrol dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, yang pada
Gilirannya dapat meningkatkan kinerja akademik, kemandirian, dan keterampilan berpikir kritis. Kita masuk ke materi selanjutnya, ada SDL atau Self-Directed Learning. Adalah proses pembelajaran yang diinisiasi dan dikendalikan sepenuhnya oleh individu. Ini berarti bahwa individu bertanggung jawab untuk menentukan tujuan pembelajaran mereka, memilih metode pembelajaran, mencari sumber daya, dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Ciri-ciri dari SDL yaitu otonomi. Individu memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang ingin mereka pelajari, bagaimana mereka ingin belajar, dan kapan mereka ingin belajar. Lalu contoh SDL sendiri yaitu seperti membaca buku atau artikel yang menarik. Individu memilih topik yang ingin mereka pelajari dan mencari informasi dari sumber yang mereka pilih. Mengikuti kursus online, individu memilih kursus yang sesuai dengan minat mereka dan belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Lalu ada membangun proyek pribadi. Individu memilih proyek yang ingin mereka selesaikan dan belajar keterampilan baru yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Bergabung dengan komunitas belajar, individu berinteraksi dengan orang lain yang memiliki minat yang sama dan belajar dari pengalaman mereka. Singkatnya, SDL adalah pendekatan pembelajaran yang memberdayakan individu untuk menjadi pengontrol utama proses pembelajaran mereka. Ini mendorong motivasi, kemandirian, dan pengembangan keterampilan yang berharga. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Self-Determined Learning atau pembelajaran yang ditentukan oleh sendiri. Adalah proses pembelajaran yang didorong oleh motivasi, intrinsik, dan rasa otonomi. Ini berarti bahwa individu memilih untuk belajar karena mereka tertarik pada materi pembelajaran, ingin mengembangkan diri, atau ingin mencapai tujuan yang bermakna bagi mereka. Ciri-ciri self-determined learning yaitu motivasi intrinsik. Individu terdorong untuk belajar karena mereka menikmati proses belajar itu sendiri, bukan karena tekanan eksternal. Lalu selanjutnya ada otonomi, yaitu individu merasa memiliki kontrol atas pilihan pembelajaran mereka, strategi yang mereka gunakan, dan tujuan yang ingin mereka capai. Selanjutnya ada kompetensi, individu percaya pada kemampuan mereka untuk belajar dan mencapai tujuan. Selanjutnya ada hubungan, individu merasa terhubung dengan orang lain dalam proses pembelajaran, baik dengan guru, teman sekelas, atau komunitas belajar. Singkatnya, self-determined learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada motivasi intrinsik, otonomi, kompetensi, dan hubungan. Ini adalah cara efektif untuk membantu individu mencapai potensi pembelajaran mereka dan mengembangkan rasa kebahagiaan dan kepuasan dalam proses belajar. Motivasi adalah kunci utama dalam belajar mandiri. Tanpa motivasi yang kuat, seseorang akan sulit untuk memulai, melanjutkan, dan menyelesaikan proses belajar mereka sendiri. Berikut adalah beberapa hal yang penting tentang motivasi dalam belajar mandiri. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri, didorong oleh rasa ingin tahu, kesenangan, dan keinginan untuk belajar. Contohnya, kamu ingin belajar bahasa Jepang karena tertarik dengan budaya Jepang. Lalu motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri, didorong oleh faktor-faktor seperti hadiah, hukuman, atau tekanan sosial. Contohnya, kamu belajar untuk ujian agar mendapatkan nilai yang bagus. Motivasi intrinsik lebih kuat dan berkelanjutan. Orang yang termotivasi secara intrinsik lebih cenderung belajar secara mandiri karena mereka menikmati proses belajar itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada tujuan. Memiliki tujuan yang jelas dan bermakna dapat meningkatkan motivasi. Minat pada materi pembelajaran akan membuat proses belajar lebih menyenangkan dan memotivasi. Lalu ada tantangan yang menantang tetapi tetap dapat diatasi, dapat meningkatkan motivasi. Lalu ada umpan balik, mendapatkan umpan balik yang positif tentang kemajuan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi. Lalu strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama, tentukan tujuan belajar yang jelas dan spesifik. Lalu temukan minat, cari materi pembelajaran yang menarik dan relevan bagi Anda. Lalu cari tantangan yang menyenangkan, pilih tantangan yang menantang tetapi tetap dapat Anda atasi. Lalu berikan diri Anda hadiah, berikan penghargaan kepada diri sendiri setelah mencapai tujuan belajar. Cari dukungan, bergabung dengan komunitas belajar, atau minta dukungan dari teman atau mentor. Kesimpulannya, motivasi adalah faktor kunci dalam belajar mandiri. Dengan memahami jenis motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan strategi untuk meningkatkannya, kamu akan dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam belajar mandiri kamu. Selanjutnya ada peran teknologi dalam mendukung pembelajaran mandiri, yaitu teknologi memainkan peran besar dalam mendukung pembelajaran mandiri dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Ini memberikan akses yang lebih luas ke sumber daya,
alat, dan kesempatan untuk belajar dengan cara yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Berikut beberapa contoh dukungan teknologi untuk pembelajaran mandiri. Yang pertama ada akses ke sumber daya tak terbatas, lalu yang kedua ada alat pembelajaran yang dipersonalisasi, yang ketiga ada alat untuk organisasi dan manajemen waktu, selanjutnya ada kolaborasi dan dukungan komunitas, lalu ada penilaian dan umpan balik. Aplikasi penilaian otomatis atau Quizlet, Kahoot, dan Google Form memungkinkan individu untuk menilai pemahaman mereka dan mendapatkan umpan balik instan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, teknologi telah membuka jalan baru untuk belajar mandiri, memberikan akses yang lebih luas ke sumber daya, alat, dan kesempatan untuk belajar secara fleksibel dan efektif. Namun penting untuk menggunakan teknologi secara bijak dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul dengan memanfaatkan teknologi dengan cara yang bertanggung jawab. Kita dapat memaksimalkan potensi pembelajaran mandiri dan mencapai tujuan belajar kita.